Halo semuanya, hari ini kami akan memutuskan untuk membuat Skittles raksasa. Mari kita buka bungkusnya dan lihat terbuat dari apa. Di dalamnya ada permen kecil seperti ini. Jika diremas, terlihat jelas bahwa bagian luarnya karamel rapuh dan bagian dalamnya lembut, kenyal. Ayo beli semua dan kita butuhkan untuk membuat Skittles raksasa ini. Pertama-tama, kita membutuhkan banyak gula, sebuah kardus mentega. Mari kita pergi ke bagian sayuran. Kami mengambil beberapa lemon. Kami memilih semangka besar dan paling matang, dan memindahkannya ke gerobak. Kita membutuhkan total 7 semangka. Lalu kita pergi ke kasir dengan 2 troli, dan membongkar mereka. Cek keluar menjadi $162. Selain itu, kami membeli 30 kg sirup glukosa lagi. Untuk membuatnya lebih mudah dikerjakan, kami menuangkannya ke dalam pancir besar. Saya memesan sos khusus untuk video ini. Ini adalah belahan kaca akrilik. Ini akan berfungsi sebagai bentuk Skittles besar kami. Isi cetakan dengan minyak dan ratakan dengan kuas. Buka bungkus perkamennya, buat takik yang cukup dalam sekitar tepinya. Tempatkan dengan hati-hati dalam cetakan. Berkat minyaknya, perkamen menempel dengan baik. Dengan cara ini, kami merekatkan semua sisi dalam belahan. Selesai, ini sempurna. Letakkan piring kaserol di atas timbangan, masukkan 150 gram sirup glukosa ke dalamnya. Tuangkan 350 gram gula pasir, tuang 100 ml air, taruh di atas kompor, masak sirupnya. Pastikan untuk menggunakan termometer. Tunggu hingga suhu mencapai 147 derajat. Selesai. Sekarang, peras sedikit pewarna makanan ungu ke dalam 1 sendok teh. Aduk karamelnya. Bentuk akrilik tidak menyukai fluktuasi suhu yang besar. Untuk memanaskannya, nyalakan air sepanas mungkin dan isi bak mandi. Turunkan cetakan ke dalam air, dan baru sekarang tuangkan karamel. Ya, ini akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengisi cetakannya. Kami memutuskan untuk membuat 2 batch, dan dalam 2 panci sekaligus, kami meletakkan di atas kompor. Rebus ke suhu yang tepat dan beri warnanya. Masukkan cetakan kedua ke dalam bak. Tuangkan karamel di dinding. Begitulah cara kami masak dan menuangkannya karamel selama 7 jam. Namun, pada titik tertentu ada hal yang tidak beres, dan kami harus secara bertahap menutupi semuanya dengan spatula. Mari kembalikan cetakan ke studio. Kami telah membuat lapisan luar permen ini. Sekarang kita perlu membuat bagian dalam. Skittles memiliki banyak rasa yang berbeda. Kami memutuskan untuk membuat sendiri semangka ini dan kita melakukan dengan alat pemeras mekanis besar seperti ini. Bawa semangka ke keran dan cuci bersih dari kotoran. Masukkan semangka bersih ke dalam mangkuk besar ini. Dan letakkan palung ini di bawah persnya. Dan letakkan tong logam di atasnya. Ambil semangkanya, potong ekornya, lalu dari sisi lainnya,
Dan berdiri tegak dan lepaskan semua kulit hijaunya. Dan kami hanya memiliki daging semangka ini. Taruh ke dalam tong ini. Tutup bagian atas dengannya, logam. Kemudian kami mengambil satu semangka lagi. Dan juga taruh ke tong ini. Dan berikan penekuk di atasnya. Sebelumnya, kami menempatkan tangki kosong 20 liter di bawahnya dan corong di dalamnya. Mulai memutar sekrup. Pastikan itu masuk ke dalam alur penekuk logam. Dan jus diperas dengan sangat mudah. Itu masuk ke bak mandi dan mengalir ke kendi. Kami memutar pers yang sekeras yang kami bisa. 2 semangka tidak cukup membuat jus. Kami memutuskan untuk mengupas 3 semangka sekaligus dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kami memasukkannya ke dalam drum dengan cakaram besi ini. Kami memeras mereka. Kami menghabiskan 1 semangka lagi dan memeras jusnya juga. Kami memperoleh hampir 1 toples penuh, tapi saya ingin sekitar saya asam. Kami juga memeras jus dari lemon. Pertama, kami menggulungnya dengan tangan di atas meja. Kemudian, kami memotongnya dan memeras jusnya dengan tangan kami. Masukkan semua jus melalui saringan ke dalam kendi ini. Yap, pada saat kami sampai di studio, jusnya sudah terkelupas dan bagian merahnya ada di bagian bawah. Kami memutuskannya untuk mencicipinya. Rasanya tidak berubah sama sekali, yaitu jus semangka asli bisa transparan. Dan kami mengocok tangki dengan baik dan warnanya kembali. Dan kita membutuhkan 4 panci ini. Di masing-masing tuangkan 150 ml jus semangka. Kemudian 200 gram sirup glukosa. Dan 300 gram gula pasir. Taruh semuanya di atas kompor. Pastikan untuk meletakkan termometer di atas salah satu pot. Karamelnya mendidih. Anda tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Tunggu saja sampai mencapai 123 derajat. Buka menteganya. Potong menjadi potong-potongan kecil. Dan satu persatu mengirimkannya ke panci. Juga 1 sendok teh berwarna putih. Dan aduk. Yap, karamel sudah siap. Tuang saja ke dalam cetakan. Oh, kalian tidak tahu berapa lama kami memasak semuanya. 1,5 hari. Akhirnya, cetakan diisi. Hanya sehari kemudian, karamel mendingin sepenuhnya dan menjadi konsistensi lembut yang diinginkan. Gunakan pisau dan mematakannya tepi karamel yang tidak rata. Tutupi satu belahan dengan perkamen. Letakkan papan di atasnya. Dan dibalikan. Ambil cetakan lagi, robek perkamennya, dan dibalikan setengah dari permen kita ini. Lakukan hal yang sama dengan tahap yang kedua. Sekarang, hal yang paling berbahaya adalah memindahkan suatu belahan dan ke belahan lainnya. Saat itulah hal yang paling menakutkan terjadi, dan melompat keluar dari cetakan dan kami mendengar bunyi berderak, yang membuat kami sangat waspada. Kami merobek perkamen, dan melihat bahwa karamel luar telah retak.
Kami sangat kesal. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mari kita pindahkan ke cetakannya. Kita harus mengulang karamel luar ini. Tapi kali ini kita akan melakukannya secara berbeda. Tutup cetakan dengan perkamen lagi. Tempatkan cincin berlapis perkamen di tengah. Dengan menggunakan pengering rambut, panaskan cetakan dengan baik. Sekali lagi, kami memasak karamel ungu ini. Disinilah sesuatu yang sangat mengerikan terjadi lagi. Pada sewaktu ini, karamel panas meledak dengan kuat sehingga menghancurkan langit-langit dapur, memerciki langit-langit, setengah studio, dan mengenai wajahku juga. Dengan luka bakar parah dan kerusakan mata, saya dilarikan di rumah sakit dengan ambulans. Jika ingin melihat seperti apa wajah saya sekarang, lihat di Instagram ini dengan deskripsi. Tapi, biarkan saya berkata bahwa kejadian bukan menjadi patah semangat. Sementara saya pulih, Skittles diselesaikan oleh ayah saya. Tuang karamel ungu ke dinding cetakan. Potong tepi yang bergerigi. Balikan belahan yang kosong ini. Robek perkamen. Ambil cincin di tengahnya. Taburkan tepi belahan bawah dengan karamel panas ini. Sekarang, dengan sangat hati-hati dan lembut, gabungkan kedua belahan ini. Sekali lagi, kami mengaramelkan sisi-sisinya. Ambil semua isian yang bisa kami selamatkan. Gunakan pisau untuk memotongnya. Isi Skittles kami ke atas. Tutup bagian atas dengan penutup ini. Lalu isi sambungannya dengan karamelnya. Potong saja dengan pisau ini. Dengan menggunakan kompor, panaskan Skittles kami di bagian luar untuk melelehkan sapian kecil dan remah karamel. Gambarlah huruf S pada selembar perkamen ini. Lelehkan coklat putih dan penangas uapnya. Masukkan ke dalam jarum suntik biasa. Gunakan iting untuk menekan laris keluar terlebih dahulu. Lalu tuangkan ke dalamnya. Tunggu hingga coklatnya mengeras. Kami menaruhkannya ke permen ini. Itu dia, Skittles raksasa akhirnya siap. Kami menghabiskan banyak uang, waktu, dan yang paling penting, kesehatan kami untuk membuatnya. Jika ayah saya tidak membutuhkan bantuan ayah saya, video ini tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah dibuat. Maka dari itu, buatlah komentar dan bilang terima kasih untuk papa aku. Skittles ini memiliki berat 78 kg. Mari kita hancurkan. Mari kita coba dua bagian sekaligus ini. Halo semuanya, banyak dari Anda pernah ke KFC setidaknya sekali dalam seumur hidup Anda, dan Anda telah memesan bola basket tajam sejenis ini. Ini punya kaki dilapisi tepung roti, strip, dan sayap. Ini semua sangat enak. Kami memutuskan untuk membuat ember yang sama. Hanya tidak dengan ayam, tapi dengan burung unta. Hal pertama yang kami pesan adalah ember besar ini. Ada spesies di dalamnya, seperti aslinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menutupi ember dengan lapisan primer. Selesai. Kita cat putih di dalam bagiannya. Kita tutupi bagian luar dengan cat merah. Setelah itu, kita berikan ember tersebut ke dalam pelukis. Anda akan melihat hasilnya nanti. Kami pergi ke toko untuk membeli daging burung unta. Kami membeli 2 potong besar daging burung unta. Kami lemparkan mereka ke dalam mobil. Beratnya 43 kg.
Semua ini mencapai $760. Selanjutnya, kita pergi ke hypermarket. Kami membuat 120 liter minyak bunga matahari langsung ke gerobak. Kami butuh minyak zaitun, paprika, jahe, lada hitam, kemangi, oregano, bawang putih kering, banyak tepung, dan sereal bebas gula. Seluruh kenyik keranjang ini penuh berharga $285. Kami memiliki 2 kaki burung untuk besar ini. Tapi masih ada kulitnya. Ini sangat luar biasa kuat. Sedemikian rupa sehingga mereka membuat sepatu sedar ini. Kita harus lepasnya. Dengan satu tangan, kami menarik kulitnya dengan kencang. Dengan pisau, kami memisahkan dari dagingnya. Dan kami telah bersihkan satu kaki dengan baik. Kami ulangi hal yang sama dengan lagi kaki kedua. Ketika 2 kaki dikupas dengan sempurna, kita perlu memisahkan tulang kering dari dagingnya. Lakukan semuanya dengan hati-hati agar tidak memotong dagingnya. Pisahkan tulang dari sepanjang sendi. Dan kami dapatkan 2 potong, tibia dan daging. Potong-potongan kedua memanjang sedua bagian. Dan nanti ini akan menjadi strip ayam. Pisahkan kaki kedua dengan cara yang sama. Ini dia, pemotongan sudah dilakukan. Pada akhirnya kami memiliki 2 tulang kering dan 4 potong sirloin. Tetapi filet tidak memiliki bentuk yang kita inginkan. Jika dibiarkan seperti itu, ini akan menjadi berantakan. Kami gunakan tali ini. Gunakan untuk sikat potong daging ini. Ya, inilah bagaimana seharusnya terlihat. Jadi kami memutuskannya sebagai 4 bagian. Selesai. Untuk membuat bumbunya lebih meresap ke dalam daging, lalu kita gunakan benda ini dengan paku. Ambil bak manis seperti ini, taruh di atas jahe giling dengan paprika, oregano, dan kemangi. Dengan lada hitam, bawang putih kering, banyak garam, lalu juga mustard, dan 1 liter minyak zaitun. Kami campur semuanya, dan tuang 20 liter air panas. Rempah-rempah terbuka ini lebih baik di dalamnya. Celupkan potongan burung unta ke marinasi. Dan kita tuangkan lebih banyak air untuk menutupi semua daging ini. Lalu ini diasinkan sepanjang malam. Lembutkan dengan baik. Lalu sebarkan foil ini di atas meja. Letakkan perkamen di atasnya. Keluarkan strip ayamnya. Biarkan sisa bumbu marinasi mengalir. Sebarkan di atas perkamen dan lalu dibungkus. Dan bungkus dagingnya dengan cara yang sama.
Lalu ulangi dengan setiap bagian. Ambil nampan kuenya, tempatkan potongan burung unta yang disegel di atasnya. Tahap pertama memasak akan berlangsung di oven besar ini. Kami tempatkan 4 batu ini tahan api. Letakkan nampan di atasnya. Lalu gulung ke dalam oven. Biarkan daging masak selama 8 jam dengan 180 derajat Celcius. Waktu akhirnya telah berlalu. Mari kita keluarkan dari oven. Mari kita potong foilnya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dagingnya pasti dimasak dengan baik. Mari kita buka sisa potongannya. Lalu potong kelebihannya ini, benang-benangnya. Karena kita tidak butuh, lalu dibutuhkan bak besar untuk menggoreng potongan daging yang begitu besar. Dan minyak yang kami beli di toko. Kami buka kotak. Kami keluarkan stoplessnya. Membukanya. Dan menuangkan minyak ke dalam baknya. Jadi, kita tuangkan 120 liter. Untuk memanaskan minyak ini, kita menuangkan bara panas ke dalam 2 anglo ini. Hal ini diperlukan untuk memotong kayu. Setelah itu, kita sebarkan dalam anglonya. Sekarang, kita hanya mempertahankan api yang bagus selama 2 jam. Kita membutuhkan kisi-kisi seperti ini. Di atasnya akan memasukkan daging ke dalam penggorengan. Kami mengambil 3 baskom plastik. Tuang air ke dalam salah satunya. Di yang kedua, kami menaruh tepung. Yang ketiga, kita kirim 3 bungkus sereal tanpa gula. Pertama, kita kirim daging burung unta ke dalam tepung, gulung ke semua sisinya. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Lalu masukkan lagi ke dalam tepung, dan ke dalam air. Di tepung, di air, dan lapisan terakhir adalah serpihannya. Kami coba untuk menutupi seluruh area daging. Letakkan kaki yang dilapisi tepung roti di atas rak. Gunakan prinsip yang sama untuk membuat roti semua potongan lainnya. Langkah terakhir adalah masukkan ke dalam penggorengan. Sekarang kita perlu mempertahankan panas maksimum agar minyak tidak menjadi dingin. Setelah 10 menit, perebusan aktif, angkat parutannya. Ini dia, resep bunga unta KFC sudah siap. Ngomong-ngomong, begitu indahnya ember ini, setelah melukis potret Kolonel Sanders, kami mengisinya dengan burung unta yang dilapisi tepung roti. Saya pikir ini sangat keren dan terlihat seperti aslinya. Mari kita potong sepotongnya.